untuk tema yang kami ambil yaitu data mining dalam aplikasi perpustakaan. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Pertama, ada saya sendiri, Syahrul Taufik. Kemudian ada Kurniawan Ilham, Ulfa Dwi, Noval Purnomo Sidik, dan Faiz Ramadan. Oke. Data mining. Data mining adalah suatu proses pengurukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Di sini kami menggunakan konsep algoritma a priori. Algoritma a priori adalah algoritma klasik data mining. Algoritma ini digunakan untuk mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Algoritma ini ialah suatu algoritma dasar yang diusulkan oleh Agrawal dan Srikant pada 1994 untuk penentuan frekuen item set untuk aturan asosiasi boolean. Aplikasi perpustakaan ini mempunyai jutaan data buku dengan kategori yang berbeda, dan jumlah anggotanya pun sampai saat ini sekitar ratusan data anggota yang aktif dalam aplikasi tersebut. Selama ini, data transaksi peminjaman buku tersebut hanya disimpan begitu saja, tanpa adanya pengolahan lebih lanjut. Dengan menerapkan algoritma ini, diharapkan mempunyai manfaat dalam aplikasi tersebut. Manfaatnya diantara lain, contoh, ketika user meminjam buku sama dengan kategori sains, maka sistem akan merekomendasikan buku sains lainnya untuk dipinjamnya lagi. Kemudian, menampilkan buku secara urutan teratas atau terdekat jika user sering meminjam buku tersebut. Membuat user penasaran atau tetap dengan adanya sistem rekomendasi ini. Kemudian, setelah menerapkan algoritma a priori ini, ada fitur-fitur yang kita dapatkan. Pertama, melihat data yang sering dicari oleh anggota. Maksudnya, kita dapat melihat data yang sering dicari oleh anggota tersebut, kemudian mengolah data tersebut agar di suatu saat kemudian akan kita rekomendasikan ke anggota tersebut. 2. Melihat data yang sudah jarang diinginkan. Di aplikasi perpustakaan ini sudah banyak data buku yang berada di dalamnya. Ada kemungkinan data diantaranya itu sudah jarang diinginkan oleh anggotanya. Nah, maka dari itu, kita dapat melihat data tersebut lalu melakukan tindakan selanjutnya terhadap data tersebut. Kemudian, mengetahui data yang sedang ramai dicari orang. Dengan mengetahui data yang sedang ramai dicari orang, kita dapat merekomendasikan pada anggota baru yang baru bergabung pada anggota perpustakaan ini. Kemudian, menawarkan data buku yang sedang tren saat ini di kalangan anggotanya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tujuan project. Sebelum menjelaskan tujuan project, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Noval Purnomo Sidik akan menjelaskan tujuan project tersebut. Tujuan proyek ini adalah untuk membangun sebuah sistem informasi perpustakaan yang akan banyak digunakan orang dan memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan pencarian buku. Dengan hanya menggunakan sistem ini, kita dapat mencari buku yang kita inginkan dengan mudah dan praktis. Di sini ada deskripsi ruang lingkup. Ruang lingkup project ini mempunyai 4 elemen sebagai berikut. Yang pertama adalah tim pengembangan akan meliputi UI UX designer dan programmer. Yang kedua adalah tim network akan meliputi konektivitas jaringan dan arsitektur jaringan. Yang ketiga adalah tim database akan meliputi spesifikasi basis data dan database design. Dan keempat adalah tim SQA akan meliputi testing sistem dan hal yang lainnya. Di sini ada sampel dashboard yang berbasis website, di mana di sebelah kiri ada mempunyai
halaman. Yang pertama adalah halaman home, yang kedua halaman data buku, yang ketiga adalah data transaksi, yang keempat proses a priori dan logout. Nah, di proses a priori ini melihatkan hasil proses a priori tanggal transaksi yang dianalisis pada tanggal 1 Desember 2018 sampai 21 Oktober 2019 dengan minimum support yaitu 3%, minimum confidence 7%, dan total transaksinya ada 36. Di sini ada sebuah tabel aturan asasi yang terbentuk. Yang pertama adalah bahasa Indonesia dengan Sherlock Holmes mempunyai confidence 50%, yang kedua adalah bahasa Indonesia 2 yang bertema geografi confidence 50%, yang ketiga Sherlock Holmes bahasa Indonesia kedua 25%, dan seterusnya. Di sini adalah timeline. Satu sprint itu sama dengan 2 week atau 2 minggu. Yang di sini ada phase pertama mendeskripsikan analisa sistem, desain database, base project, desain UI UX, dan testing. Yang fase kedua yaitu sistem development, integrasi front end dan back end, implementasi UI UX, dan testing. Ini fase ketiga yaitu integrasi dengan marketplace, development, testing, dan improve UI UX jika perlu. Dan ke fase 4 setup environment dan deployment, dan fase kelima yaitu maintenance dan improve. Di sini ada detail biaya. Yang pertama adalah kita membutuhkan sistem analis dengan gaji per bulan 12 juta untuk 1 orang. Yang kedua adalah membutuhkan developer 3 orang dengan gaji per bulan 7 juta. Yang ketiga adalah membutuhkan orang infrastruktur IT dengan gaji 7 juta dengan 1 orang, domain per tahun 100.000, dan VPS per bulan untuk 2 buah dengan harga 500.000, dengan total sekian 41.600.000. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.